Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah mengenai keamanan jaringan informasi tentang implementing public key infrastructure. Ini bahannya kita ambil dari CompTIA Security Plus. Nah, di sini kita akan bicarakan mengenai implement Certificate and Certificate Authority dan juga implementasi dari PKI Management. Ini ada implement Certificate and Certificate Authority. Nah, ini dalam public key kriptografi yang disebutkan tadi, tentu penggunaannya kan ada public key, dan ada private key ya. Nah, masalahnya adalah kalau untuk mengencrypt hash, mengencrypt mungkin password, mengencrypt key gitu nggak ada masalah kan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita percaya bahwa public key tertentu tersebut adalah memang punyaan server tertentu atau punyaan orang tertentu. Jadi bagaimana kita mengautentikasi si public key tersebut, gitu kan? Atau bagaimana kita bisa mengautentikasi bahwa memang paket tersebut berasal dari server A dan server A itu memang pemilik dari public key tersebut, ya kan? Nah, salahnya adalah bagaimana kita percaya terhadap public key yang digunakan. Nah, di sini peran dari public key infrastructure karena dia akan memvalidate identity dari pemilik public key. Nah, public key ini akan disatukan dalam digital certificate yang ditandatangani oleh certificate authority. Nah, kita dan sender, server maupun kita sebagai recipient ya harus percaya ke CA-nya. Nah, kalau teman-teman lihat menggunakan Windows itu mungkin bisa buka Shared Manager. Ini mungkin di ini harus di escape dulu. Nah, yang di sini ya, Set Manager. Nah, teman-teman bisa klik ini. Nah, kita akan punya sertifikat yang tersimpan di komputer kita tuh. Kemudian mungkin sertifikat ini. Jadi di komen ininya Set Manager. Ini Intermediate Certificate Authority, VeriSign, Komodo. Ini Trusted Publisher-nya mungkin Oracle, Sealing. Ada Untrusted List. Kemudian ada Trusted People. Tapi kalau mau dilihat satu-satu, itu dari browser ya, contohnya Chrome. Gitu. Kalau misalnya kita klik BCA misalnya. Nah, di klik BCA ini kita bisa lihat nih, klik BCA menggunakan sertifikasi apa. Nah, itu kalau di Chrome kita lihat di More Tool. Kemudian di sini ada Developer Tool. Kemudian di bagian Security ada View Certificate. Nah, kita bisa lihat sertifikatnya diisu untuk klik BCA. Detailnya, ini public key-nya. Ya kan? Validnya sampai kapan. Dari 27 November 2019 sampai 16 Februari 2022. Kemudian sertifikat path-nya ada di, kalau di saya kebetulan di Kaspersky Antivirus di klik BCA. Mungkin teman-teman bisa ngecek, mungkin kalau ada waktu silakan.
Jadi ngecek misalnya Bank Mandiri atau siapa. Kalau menggunakan Chrome di situ, kalau yang Firefox dan lain mungkin agak sedikit berbeda, tapi bisa dicek. Gitu. Nah kalau yang di Chrome itu kita tinggal klik kanan yang di titik itu ada More Tool, kemudian di sini ada Developer Tool, kemudian ada View Certificate. Pak Agung pakai apa ini browsernya? Iya Pak, Firefox. Oh Firefox. Pak. Firefox gimana cara ininya? Ada sih, saya lupa. Dicoba Pak Agung. Yang pakai Chrome siapa? Pakai Chrome. Pak Agus pakai apa Pak Agus? Ya, pakai Chrome Pak. Nah, kalau pakai Chrome coba Pak Agus. Klik ke itu dicek kayak tadi. Ya. Yang klik BCA juga Pak. Terserah. Klik BCA atau Bank Mandiri. Teman-teman yang lain silakan nyoba. Siap. Udah dapat Pak Agus? Sudah Pak. Udah, oke. Ya teman-teman silakan nyoba sendiri ya. Kita lanjut ke ini. Nah ini tadi yang teman-teman lihat ya. Jadi kalau kita ngelihat digital certificate dari misalnya Bank BCA atau yang lain, tentu ada ini ya sertifikat, baik dilihat di Chrome, kan karena ini untuk proses browsing kan, atau di Firefox, atau di Windows Manager. Jadi kalau di command line gitu, set mgr, nah itu semua sertifikat yang pernah kita akses atau akan kita akses yang sering digunakan disimpan di situ di set manager. Nah di sini ada public key, gitu. Kemudian ada valid dari sampai kapannya, kemudian issuernya siapa. Nah ini kalau public key-nya seperti ini kira-kira. Ini menggunakan RSA yang 2048 bit. Ini digital certificate standarnya adalah menggunakan X509 public key infrastructure. Kemudian ada PKCS public key cryptography standar. Jadi kalau kita view di Chrome pun kayak gini ya, mirip ya. Jadi ada generalnya, ada detailnya, kemudian ada certification path-nya. Terus ini di sini kita bisa pilih nih, yang extended saja atau all. Ini beberapa certificate, field, extension, dan object ID. Nah itu ada versionnya, mungkin kita menggunakan X509. Mungkin versi 1, versi 2, versi 3, kemudian ada serial number, signature algorithm, issuernya siapa, valid from dan to-nya, public key-nya, extension-nya. Jadi kalau extension-nya bisa teman-teman lihat di sini, di tempat tadi, itu yang bagian extension ya. Jadi kalau kita lihat yang BCA, itu kan ada detail. Kalau bagian all, nah ada extension only nih. Tuh. Jadi subjek, digital signature, IP address-nya, DNS name. Nah ini extension-nya ya tergantung dari ini ya. Tuh. Tapi ada extension-nya ini. Kalau properti-nya, version, nah ini version 3. Nah di sini versi 3. Nah.
Ini serial number-nya, algoritmnya dia menggunakan SHA 256 RSA, SHA 256 valid true-nya. Terus kalau mau melihat apa property only. Kalau all ya all. Ini ada certificate enrollment ya. Ada key usage, mungkin server authentication-nya, client authentication, code signing, email protection, kemudian extended key usage, critical or non-critical. Kalau critical non-critical bisa dilihat di bagian critical non-critical-nya. Kemudian ini formatnya, kalau public key-nya. Jadi kalau di sini public key all ini ya, kalau RSA 2048, jadi ada 2048 bit. Berarti kalau byte-nya berapa nih? 256 kali ya? Atau 512. Kalau kali 256 kali ya 256. Kemudian ini certificate formatnya, ada yang M ini, ada yang seperti ini kan. Nah ini ada yang DAR, di convert to binary, kalau yang DAR. Kemudian privacy enhanced electronic mail, PEM, ini menggunakan ASCII base. Kemudian yang ada .ser dan .crt. Kemudian ini export private key, ini hanya jenis-jenis itunya, format dari sertifikatnya. Nah, sertifikat authority-nya siapa yang mengeluarkan ya. Jadi kalau BCA tadi, kalau di tempat saya, issuer-nya Kaspersky di sini. Kalau di tempat teman-teman mungkin ya tergantung, karena kan ini percaya ke ini ya, CA itu kan ada root, kemudian ada CA yang lain. Nah, yang ini bisa akses ke Kaspersky misalnya. Kemudian ada registration, dan pada saat registration itu ada proses namanya CSR, Certificate Signing Request. Kemudian ada registration authority-nya. Jadi klien mengenerate key pair, dikirim ke CA dengan permintaan CSR. Nah, diproses di RE. Kemudian ini ada certificate policy ya, yang di bagian itu kalau kita lihat yang Windows Manager ya. Nah, di sini client authentication issuer itulah nggak ada. Certificate template. Ya, di sini nggak ada. Tapi policy-nya pasti ada di di PKI-nya ya. Kemudian proses SSL web server yang untuk HTTPS yang tandanya ini. Ada domain validation-nya. Bahwa ini contohnya websitenya microsoft.com, ownernya adalah benar, diverifikasi oleh Symantec. Nah, ini tinggal klik di bagian itu yang ada lambang security-nya, lambang ininya ya, lambang log gitu. Kemudian ada extended validation-nya, sama di verified oleh Global Sign. Kemudian ada juga alternate name, subject alternate name di bagian extension. Teman-teman kalau pas lihat browsernya sendiri pasti ada ya ini.
certificate subject alternative name ya. Nah, ini beberapa tipe sertifikat. Itu yang di certificate bisa komputer atau mesin, mungkin bisa email atau user certificate, mungkin untuk tanda tangan code signing atau root certificate, self sign certificate. Nah, silakan teman-teman mungkin diskusi tentang ini ya, certificate dan certificate authority. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak kita lanjut ke implementasi dari PKI Management. Nah, ini key life cycle, tentu setiap kunci rahasia-rahasianya semakin lama disimpan tentu semakin rentan ya diketahui oleh pihak lain, sehingga biasanya ada policy life cycle. Jadi kalau di PKI tadi yang DCA, tentu ada dia mulai kapan, expire-nya kapan, dia harus memperpanjang. Karena di generate-nya kapan, kemudian certificate generate-nya kapan, disimpannya, kemudian kalau sudah terkompromis, kita revocate, kemudian kalau expire, tentu perlu di renewal. Nah, vulnerability biasanya datang dari proses manajemen yang improper ya, kurang mengikuti prosedur standar. Kemudian key generation-nya menggunakan key size berapa? Kalau RSA sekarang menggunakan yang 2048 bit ya. Kemudian key pair usage-nya untuk signing key. Kemudian biasanya tiap key pair maksud satu orang itu penggunaannya tergantung dari penggunaannya ya. Kemudian key storage-nya itu yang public itu disimpan di CA ya. Nah, repository-nya itu bisa disimpan di software atau hardware. Nah, kalau yang software method itu tergantung dari ini OSACL. Kalau yang hardware itu di hardware security module. Di komputer kita biasanya yang komputer modern ini sudah ada ya. Baik di rack appliance atau PCIe adapter atau di USB peripheral. Kemudian ada transit platform module atau di sini smart card, USB media atau SIM card. Nah, key recovery kalau misalnya hilang itu maka perlu proses escrow. Nah, ini prosesnya end-to-end control. Jadi perlu beberapa approval ya untuk escrow dari key yang perlu di-recover. Kemudian kalau sudah kadaluarsa perlu di-renewal, revocation, atau ini ada juga yang di-suspend. Certificate renewal-nya mungkin bisa menggunakan existing key pair atau bikin baru. Ya, expire-nya ya kan ada di tanggal expire-nya ya. Kemudian ada certificate revocation list. Jadi yang sudah pernah di revocation itu ada di certificate revocation list. Jadi user mesti ngecek ini, jangan-jangan public key yang digunakan sebetulnya yang sudah pernah di revoke. Kemudian untuk proses revocation ada online certificate status protokol untuk ngeceknya yang online, atau yang ini yang stapling ya. Kemudian ini PKI trust model, ada hierarkinya, itu ada CA root dan CA di bawah root. Sekalinya yang paling atas nggak dipercaya, seluruh anaknya misalnya CA root ini nggak dipercaya, seluruh anaknya di sini nggak akan dipercaya. Jadi kalau ini nggak dipercaya, pasti anaknya nggak dipercaya. Jadi menggunakan trust
dalam satu segmen ya. Kemudian ada online dan offline certificate authority. Jadi kalau yang online certificate authority berarti dia available request dan publish di certificate revocation list-nya. Kemudian kalau yang offline CA berarti dia tidak terkonek ke network. Ya CRL-nya didistribusikan secara manual, tapi umumnya online ya umumnya. Kemudian ada certificate binding. Ini untuk meminimalisir ini terhadap man in the middle attack. Jadi ada HTTP public key binding, HPKB. Kemudian ini proses certificate isunya. Jadi ada proses untuk troubleshoot, rejection of certificate by server and client. Kemudian untuk audit certificate dan PKI infrastructure. Kemudian ada PGP, GPG, GPG. Ini untuk email ya, misalnya Pretty Good Privacy untuk commercial encryption software. Sekarang ini dimiliki oleh Symantec. Ada Open PGP, Jibber-nya macam-macam. Web of Trust model. Nah, teman-teman untuk detailnya, nah nanti ada tugas terkait mungkin mendeskripsikan PKI infrastructure di Indonesia gitu ya. Ini ada reflection question ya, kenapa why might you implement PKI and CA hierarchy in your organization? Kenapa ini why is one already in place? Itu ya silakan tinggal baca di mungkin slide atau di web ya. What method of backing up private key would you prefer to use and why? Gitu. Apa dicatat doang atau ya kalau dicatat lumayan kan panjang juga. Nah ini tugas ini nanti teman-teman kumpulin di minggu depan ya sebelum kuliah berikutnya. Nah ini ntar saya tulis di kelas emas. Baik teman-teman, sampai di sini apakah ada yang mau didiskusikan?